Eh, Pak Dodi dilahirkan di Jember 25 Mei 1965. 10 bersaudara dan Pak Dodi adalah anak yang ke-10. Beliau pendidikannya dari SD sampai dengan SMA itu di Jember, lalu kuliahnya di IP Malang. Dan lalu beliau menikah dan istrinya adalah Ibu Yulita Ins Endang dengan anaknya 3, Demas Bayu Dewata, Devin Kurnia Persada, dan Maximilian Stefano Kurniawan. Pak Dodi mulai sakit pada bulan Agustus 2025, terdeteksi batu ginjal. Lalu di bulan Desember, kreatinin dan uriumnya tinggi, dan di bulan Januari beliau menjalani cuci darah. Dan bulan April sampai dengan Juni mengalami efusi pleura, dan pada bulan Juli rencana mau operasi batu ginjal. Jadi baru rawat inap semalam dan besoknya mengalami penurunan fisik. Jadi sekitar pukul 12 kesadarannya menurun, dan pada pukul 14.30 menerima sakramen perminyakan dari Romo Petrus Haryanto, dan pada pukul 15.54 Pak Dodi dinyatakan dokter meninggal. Kami sungguh merasa kehilangan karena Pak Dodi adalah pribadi pelayan yang luar biasa. Jadi banyak sekali karya beliau. Sebelumnya beliau adalah pembina putra-putri altar di paroki, pengajar komperta dan krisma, dan beliau juga pernah mewartakan Gereja Katolik melalui mimbar televisi. Dan khususnya di lingkungannya adalah lingkungan Yosep, dan saya sangat merasakan betapa Pak Dodi sangat-sangat peduli dengan paroki maupun lingkungan. Dia seorang yang sangat bertanggung jawab dan juga siap membantu. Ya, setiap kali kalau saya minta tolong Pak, tolong isi pertemuan lingkungan, beliau selalu siap dan tidak pernah menolak. Dan beliau punya banyak sekali ide-ide dan kreativitas yang luar biasa. Sehingga lingkungan kami sungguh merasa kehilangan sosok seorang Pak Dodi. Dan Pak Dodi pernah menjadi ketua lingkungan, lalu juga koordinator pewartaan, dan saat ini Pak Dodi adalah wakil ketua lingkungan yang pertama. Untuk itu, mari Bapak Ibu, sebagai ungkapan kasih dan terima kasih, kita mau siapkan hati untuk mendoakan Pak Dodi dalam misa requiem ini, sehingga beliau jalannya terang dan lancar menuju ke rumah Bapa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati, di mana kita akan dibantu oleh kur dari Nada Nafiri. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Saudari dan saudaraku, selamat datang di Gereja San Frades ini. Kita hendak bersama-sama merayakan Ekaristi, Misa Requiem, penghormatan terakhir kepada saudara kita, Bapak kita, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, yang Tuhan panggil untuk kembali, untuk bersatu dengan para kudus. Dan mari kita satukan intensi ini bersama dengan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Allah sumber segala kehidupan telah memanggil kembali saudara kita, Bapak kita, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, untuk kembali menghadapnya. Kita berkumpul di sini bersama dengan keluarga yang berduka, Ibu Endang beserta anak-anak, juga keluarga besar. Untuk berdoa bagi keselamatan saudara kita ini, sebagaimana Yesus telah mengalami kematian seperti manusia, tetapi dibangkitkan oleh Bapa, maka kita percaya juga bahwa saudara kita yang telah dibaptis dalam nama Yesus akan diikutsertakan pula dalam kebangkitannya. Dan kita semua telah menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kematian itu. Kristus itu pula yang telah menyalakan terang kebangkitan sehingga menjadi penuntun perjalanan saudara kita ini sampai kepada Bapa. Mari kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak untuk meneliti batin dan mengakui segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Dengan demikian, Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, telah percaya bahwa dalam diri Putra-Mu ada kehidupan kekal. Saudara kami ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surgawi.
Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit dan bumi yang baru. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari suatu tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Endang, anak-anak, juga keluarga besar, saya sebagai Romo di San Prades, mewakili para Romo yang lain, turut merasakan duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Anastasius Dodi Chandra Kurniawan. Ketika saya dihubungi Ketua Lingkungan Santo Yosef untuk perminyakan, saya langsung mengatakan oke, siap. Jalan menuju ruangan itu ternyata jauh sekali, di lantai 9. Sampai di sana Tuhan mengantar kami untuk menjumpai Pak Dodi dan memberi pengurapan untuk memberikan jaminan keselamatan itu. Dan sesegera setelah itu saya kembali pulang. Sekitar jam 2, Bu Lilis telepon saya bahwa Pak Dodi sudah pergi. Saudari dan saudaraku, misteri hidup dan mati itu masih membuat kita terus bertanya, mengapa Tuhan memberikan misteri itu? Kalau boleh saya membuka dengan sebuah cerita pendek ini, kita akan bisa masuk bagaimana misteri itu dipahami. Ada seorang ayah yang setiap sore duduk di teras rumahnya. Usianya sudah lanjut. Ia selalu memandang ke ujung jalan, menunggu anak yang terakhir yang merantau itu pulang ke rumah. Ketika suatu hari anaknya benar-benar datang dan pulang, sang ayah berdiri, membuka kedua tangannya dan memeluk erat. Semua rasa rindu seakan lenyap dalam satu pelukan itu. Dan itulah gambaran kecil tentang apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di ujung perjalanan hidup, bukan kegelapan yang menanti orang beriman, melainkan pelukan Bapa yang di surga yang penuh cinta itu. Yesus telah lebih dahulu pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Maka ketika saat itu tiba, Tuhan sendiri akan menyambut seperti anaknya yang setia untuk kembali pulang. Saudari dan saudaraku, dua bacaan yang tadi kita baca, kita dengarkan, setidaknya mengingatkan kita bahwa Allah yang pertama-tama, Allah menjadikan segala sesuatu baru. Tadi dalam bacaan yang pertama, kitab Wahyu.
hidup baru, sesuatu yang baru. Ini adalah sangat Kristiani di dalam gereja Katolik secara khusus. Ketika kita menerima baptisan, selalu dikatakan kamu memasuki hidup yang baru. Setelah kamu dikuduskan, disatukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi juga ketika siapapun menghadapi kematian, dia juga memasuki hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi merasa sakit, lapar, dan haus. Tidak. Itu semua sudah selesai. Hidup yang dimaksudkan adalah hidup dalam perjumpaan dengan Allah. Maka dalam kitab Wahyu, tadi Yohanes melihat langit dan bumi yang baru. Ia mendengar suara Allah. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita maupun kesakitan. Dan janji ini menjadi penghiburan tentu bagi kita orang beriman. Maka kalau kita masih merasa sedih dan lain sebagainya, barangkali iman itu begitu dalamnya dan tidak tersentuh atau belum tersentuh. Orang yang kita kasihi memang telah meninggalkan dunia ini, tetapi bagi mereka yang hidup dalam iman akan Allah yang bangkit itu, kematian bukan saat terakhir, apalagi kehancuran. Kematian menjadi pintu menuju atau menatap hidup yang baru itu sendiri. Maka kalau dalam rekoleksi persiapan baptis bayi atau dewasa itu selalu ditekankan bahwa baptisan itu menjadi pintu rahmat atau gerbang rahmat. Karena apa? Dalam perjalanan hidup hariannya, rahmat itu yang dibutuhkan. Kematian menjadi pintu kehidupan yang baru. Hidup dalam persekutuan dengan Allah yang bangkit. Sebagai keluarga yang ditinggalkan tentu merasakan kehilangan, duka yang begitu mendalam. Namun iman, pengharapan, dan cinta yang pernah dibangun ini menjadi tanda bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti tema Hari Kakek Nenek dan Lansia kemarin. Nabi Yesaya mengatakan, aku tidak meninggalkan atau aku tidak akan melupakan engkau. Saudari dan saudaraku, itu yang pertama, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu baru dari kitab Wahyu. Lalu dalam bacaan Injil kita menemukan bagaimana Yesus adalah jalan menuju rumah Bapa, menuju hidup baru itu sendiri. Dialah jalan. Yesus tidak menunjukkan jalan, tidak. Dialah jalan. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka persis di sana, ia adalah jalan, ia adalah kebenaran, dan dia sendiri adalah hidup baru itu sendiri. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan menuju surga, tetapi dia sendiri jalannya. Melalui wafat dan kebangkitannya, ia membuka pintu kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Maka hari ini, atau setiap kita merayakan Ekaristi, Requiem, bukan sekedar kita mengenang saudari, saudara, sanak, orang tua yang meninggal. Kita juga diingatkan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan bahwa saya punya jalan ke sana, yaitu Yesus sendiri. Selama masih diberi waktu, maka mari iman yang kita miliki, pengharapan yang kita miliki, kita gunakan sebagai sarana, instrumen untuk mengenali jalan itu, yang tak lain adalah Yesus sendiri. Kasih dan pengampunan, kesetiaan kepada Allah yang selama ini kita perjuangkan, itulah sarana kita mengenali Sang sumber hidup itu sendiri. Maka kematian memang memisahkan kita, tetapi untuk sementara. Kasih Kristuslah yang akan mempersatukan kita. Maka kita tidak selayaknya mengatakan selamat jalan kepada Bapak Dodi. Tetapi kita patut mengatakan sampai jumpa kembali di rumah Bapa. Kecuali ada yang tidak ingin pulang ke rumah Bapa.
ingin menikmati betapa kejamnya dunia ini. Silakan tinggal di dunia ini. Tetapi mari kita katakan sampai jumpa dalam perjumpaan kita di rumah Bapa. Berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita menyampaikan doa-doa kita. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Percaya akan sabda Allah ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Saudara kita Anastasius Dodi Chandra Kuniawan telah menerima benih kehidupan kekal dalam pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukannya dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membangkitkan saudara kita ini untuk hidup kekal dan menerima dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa yang penuh belas kasih melimpahkan kerahimannya bagi saudara kita ini. Semoga Bapa mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama-sama dengan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selama hidupnya di dunia, saudara kita ini telah setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi saksinya bagi dunia. Semoga Allah Bapa pun meneguhkan kita untuk tetap setia pada Kristus dalam perziarahan di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berduka cita atas kematian saudara kita. Semoga Bapa yang Maha Baik menghibur kita, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapa memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa pula bagi semua orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Bapa menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan surga dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan Ekaristi. Terima
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Kami mempersembahkannya kepadamu demi keselamatan abadi saudara kami, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan yang telah menghadapmu. Demi darah Kristus yang tertumpah untuk keselamatan kami, sudilah mengampuni dosa-dosanya. Dan terimalah dia dalam kerajaan surga bersama semua orang kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi, tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Dari sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena
membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Yohanes Emeritus Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Anastasius Dodi Chandra Setia Kurniawan yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudari dan saudaraku yang terkasih, Tuhan telah memanggil saudara kita ini, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Allah. Dalam peran ini kita hendak meneguhkan kembali iman kepercayaan dan pengharapan kita. Sebab Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Maka marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar saudara kita ini, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan putranya Yesus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasih serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati. Melalui putramu Yesus Kristus, hamba-Mu Anastasius Dodi Chandra Kurniawan telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan tanah. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu. Agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil.
Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudaraku, dengan ini pemberkatan jenazah untuk Bapak Anastasius Dodi Chandra kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk kita dan untuk kepulangan Bapak Dodi Chandra ini, mari kita mohon penyertaan Bunda Maria agar peziaran iman kita sungguh-sungguh dengan teladan Bunda Maria kita menjadi semakin tekun, dan kelak kita juga berjumpa dengan Bapak Dodi Chandra di dalam kemuliaan. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan pesiaran kami di dunia ini. Kami mohon keselamatan kekal bagi saudara kami Anastasius Dodi Chandra Kurniawan yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pada tahun 2015, bertepatan dengan Pesta Emas Paroki Santo Franciscus de Sales, Tuhan menganugerahkan sebuah lagu. Melalui hati, pemikiran, dan tangan Bapak Anastasius Dodi Chandra, yang lebih kita kenal dengan panggilan Mas Dodi, lahirlah lagu Mars San Frades. Lagu Mars San Frades dipublikasikan pertama kali dalam buku Pesta Emas Paroki San Frades, Gereja Baru, Gereja Hidup. Dari Sungai Buah mengalir gereja yang berbuah, di halaman 133 dengan tulisan asli tangan beliau. Lagu ini beliau ciptakan bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pengakuan ataupun popularitas, tetapi sebagai wujud cinta dan pengabdiannya kepada Paroki San Frades, paroki yang beliau cintai, pelindung paroki kita. Tujuan dan isi lagu ini sederhana, namun maknanya sangat dalam.
yakni agar kita semakin bersatu sebagai satu keluarga, semakin semangat dalam pelayanan, dan semakin meneladani semangat kemiskinan, kerendahan hati, dan sukacita seperti Santo Fransiskus de Sales di masa hidupnya. Kepergian Mas Dodi pulang ke rumah Bapa tentu meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kita, terutama bagi keluarga. Tetapi kita juga tidak akan lupa bahwa beliau meninggalkan warisan iman yang akan terus kita nyanyikan. Sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas karya dan pengabdian beliau, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Marsan Frades ciptaan beliau. Mari kita satukan suara, kita persembahkan nyanyian ini sebagai doa untuk menghantar perjalanan Mas Dodi ke rumah Bapa, juga untuk ketenangan arwah beliau, serta sebagai komitmen kita yang akan melanjutkan semangat pelayanan Mas Dodi. Mari kita bersama berdiri, kita bersama menyanyikan lagu Marsan Frades. Mari kita menundukkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudari-saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudari-saudara, meneguhkan saudari-saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih yang sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudari dan saudara. Amin. Saudari dan saudara, semoga Bapak Anastasius Dodi Chandra beristirahat dalam damai abadi,
Dan semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Persilakan dari pihak keluarga untuk menyampaikan kata sambutan. Bapak Don Chandra yang telah menghadap Tuhan, maka secara khusus kita sebagai sahabat prodiakon yang masih aktif sampai dengan saat ini, marilah kita doakan untuk Bapak Anastasius Dodi Chandra Kurniawan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, dengan hati yang penuh duka, namun juga penuh pengharapan akan belas kasih-Mu, Engkau telah memanggil saudara kami Bapak Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, sahabat kami, Bapak kami Dodi Chandra dari dunia ini. Terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu yang abadi. Ampunilah dosa dan kesalahannya, serta berikanlah kebahagiaan kekal di hadapan wajah-Mu. Hiburlah kami dan keluarga yang ditinggalkan, agar tetap kuat dalam pengharapan dan akan kebangkitan bersama-Mu. Kami mohon ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya atas nama keluarga, saya adik Mbak Endang, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Petrus Haryanto SCY, kepada Romo Stefanus Supardi selaku Ketua Pengurus Yayasan Saperius, dan juga Prodiakon, petugas liturgi di sini, tim Komsos San Frades yang sudah membantu terselenggaranya perayaan Ekaristi Requiem ini dengan baik dan lancar bagi keselamatan perjalanan rohani kakak kami, Mas Dodi, menuju rumah Allah di surga. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Yayasan Saperius Palembang, kepada keluarga besar SMP Saperius Maria, kepada pengurus serta umat lingkungan Santo Yosef yang semenjak sakit selalu menemani, memberikan banyak, mendampingi, bantuan, doa, dan segala dukungan baik material dan non-materi. Juga kepada tim doa, komunitas-komunitas doa yang memberikan doa-doa selama beliau di rumah, dari rumah duka hingga di gereja ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat, Bapak Ibu umat San Frades yang mengenal, kerabat, dan semua yang pernah berjumpa dengan Mas Dodi. Terima kasih banyak untuk segala dukungan doa selama beliau sakit dan hingga wafatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Tentu selama beliau hidup ada kekurangan, kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf, dibukakan yang sedalam-dalamnya. Setelah ini kami pun masih mengharapkan kehadiran, dukungan Bapak Ibu semua, suster, apabila bisa hadir menuju tempat peristirahatan terakhir di pemakaman Gandus. Akhir kata, semoga Allah melimpahkan berkat yang melimpah bagi kebaikan Bapak Ibu semua. Amin. Silakan para prodiakon untuk berfoto terakhir dengan Pak Dodi. Setelah ini keluarga dipersilakan berfoto bersama. Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, Setelah foto perawan keluarga, yang kepada tiada saudara-saudari yang ingin bernoda, memberikan penghormatan terakhir, kami silakan hatimu untuk bersinar berdiri. putih,
tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersih dan putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir